البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ilayya Baik. Tak ada lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mazilna fi shafah khamisah wal khamsin. Kita masih di muka surat 55. Qala hafidhahullahu ta'ala, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Qala hafidhahullahu ta'ala al-haditsul as-samin wa tis'un. Hadis yang ke-98. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Innal Islama bada'a ghariba. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Ghariban hal. Wa sahibul hal madza huwa yarji ila bada'a. Ini huwa fa'ilun min bada'a yarji ilal Islam. Jadi ghariban di sini i'rabnya sebagai hal mansub. Sahibul halnya apa? Huwa, yang ada di dalam bada'a, fa'il dari bada'a. Dia dalam keadaan asing. Huwa kembali ke Islam. Dan dia akan kembali terasing sebagaimana permulaannya. Wa huwa ya'rizu bainal masjidain kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Dan dia akan ya'riz yang dhammu wa yajtami, akan bergabung dan berkumpul di antara kedua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, sebagaimana ular itu berkumpul di liangnya, di sarangnya. Rawahu Muslim. Tayyib. Wa hadha yadullu ala ma asabal muslimin al-awwal al-mu'minin al-awwalin minal ghurbati syadidah min ajli anna hadha din ja'a fil ayyamil jahiliyah ba'da fatratin tawilatin minal wahyi. Hadis ini menunjukkan tentang peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin generasi pertama, kaum mukminin yang pertama kali ada di umat ini, bahwasanya mereka berada di dalam keterasingan yang sangat parah, yang sangat berat, disebabkan karena agama ini datang dalam keadaan masih baru pada hari-hari jahiliyah, hari-hari yang umat selama ini mengalami masa jahiliyah pada selang waktu yang panjang. Li'annahu laisa baina Isa bin Maryam wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam nabiyyun wala rasul fi muddati siti mi'ati am. Karena tidak ada di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam satu nabi pun dan satu rasul pun di dalam selang waktu 600 tahun. Faja'al Islam ghariban, maka Islam datang dalam keadaan asing. Tayyib. Hatta qala al-kuffar aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab.
Sehingga orang-orang kafir mengatakan, apakah dia ini, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan sesembahan yang beraneka ragam itu menjadi satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini benar-benar perkara yang sangat mengherankan. Ujab, sigat mubalaghah dari ajib. Tayyib. Wal gharib ajib. Sesuatu yang asing memang akan mengherankan. Tayyib. Famin ajli dzalika lam yadkhul fil islami hina dzat illa afradun yasirah. Maka dari itu tidak ada yang masuk Islam pada masa-masa itu kecuali individual yang sedikit. Wahidan ba'da wahidin hatta azharahu Allah Ta'ala, satu demi satu masuk Islam, sehingga Allah Ta'ala yang menampilkannya, yang memenangkannya bi fathil Hudaybiyah wa tilwihi wa yalwihi fathu Makkah. Allah memenangkan dan menampilkannya dengan kemenangan Hudaybiyah, kemudian disusul dengan kemenangan yang berupa fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau tatkala fathu Makkah, wahai Rasulullah, melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara bergelombang, berkelompok-kelompok, kabilah demi kabilah. Tayyib. Wa hadza yadullu ala anna al-ghurbah la tulazimu al-hazimah. Dan ini menunjukkan bahwasanya keterasingan itu tidaklah membawa konsekuensi kekalahan. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi riwayatin ukhra fatuba lil ghuraba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam riwayat yang lain, maka keberuntunganlah untuk orang-orang yang asing tersebut. Li'annahum wa in kanu ghuraba inda ahlil ard fa innahum laysu ghuraba fi as-siratil mustaqim. Li'annahum ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Karena mereka, walaupun mereka itu terasing bagi penduduk bumi, mereka nampak aneh bagi penduduk bumi, akan tetapi mereka bukanlah orang-orang asing di atas siratul mustaqim. Mereka justru bersama di atas siratul mustaqim itu dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan sholihun. Wa asnallahu alaihim ala ahli siratul mustaqim biqaulihi wa hasuna ulaika rafiqah. Dan Allah telah menyanjung orang-orang yang setia di atas jalan yang lurus tadi dengan mengatakan mereka adalah teman pengiring yang terbaik. Tayyib. Wa hadza yadullu ala anna al-ghurbah wal qillah la tulazimanil hazimah. Wa qad qala Rabbuna azza wa jalla kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Ini menunjukkan bahwasanya keterasingan dan juga jumlah yang minoriti, jumlah yang sedikit itu tidak membawa konsekuensi kekalahan. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat yang tadi, alangkah banyaknya peristiwa di mana kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang banyak dengan seizin Allah. Dan Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Fanusrah manutatun ala iqamatil haq, la manutatun ala al-kamiyah. Maka yang namanya pertolongan dan kemenangan itu tergantung kepada sifat istiqamah dan kesetiaan untuk menolong kebenaran, bukan tergantung pada bilangan manusia. Waqad qala Rabbuna azza wa jalla in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Allah azza wa jalla berfirman, apabila kalian mau menolong Allah, yaitu menolong agamanya, menegakkan kebenaran dengan dalil-dalilnya, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan
akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Wa qala rabbuna azza wa jal wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan benar-benar Allah akan menolong orang yang mau menolongnya, menolong agamanya, menegakkan syariatnya, membela kebenaran yang datang darinya, datang dari Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Tayyib. Fa idza kana Allahu nasirah faman sayaghlibuh. Maka apabila Allah yang menjadi penolong dia, penolong ahlul ghurbah, ghurbah di atas kebenaran, maka siapa yang akan mengalahkan dia? Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum wa iyyahzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Apabila Allah menolong kalian, maka siapa yang akan mengalahkan kalian? Namun apabila Allah menelantarkan kalian, maka siapa yang akan menolong kalian sepeninggal Allah? Setelah Allah meninggalkan kalian, tidak mau menolong kalian. Baik. Nu'asil qala hafidhahullahu ta'ala khairu hadhil ummah ahlul wafa'i wattib. Orang terbaik di umat ini dari sisi jenisnya, jenis amalan. Adapun dari sisi jenis generasi jelas generasi sahabat. Tapi ini dari sisi apa? Jenis amalan. Mereka adalah ahlul wafa. Orang-orang yang menunaikan janji, janji yang hak, bukan janji di atas kebatilan. Wattib, orang yang suka berbuat perkara yang bagus. Li'anna Allah thayyibun yuhibbut thayyib, karena Allah memang baik, menerima yang baik. Wa la yaqbalu illa thayyiba, dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik semata. Thayyib. Al-haditsu tasi' wa tis'un an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, masyhurun bi kunyatih mukhtalafun fismih. Nama beliau diperselisihkan, namun memang beliau terkenalnya adalah kunyahnya Abu Humaid, yang lain mengatakan Abu Usaid As-Sa'idi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li sahibil haqqi maqal, pemilik hak dia boleh untuk berbicara. Sawa'un kana fi istiqda'id dain aw fi ghairi dzalik fil madlimah wa ma ila dzalik. Sama saja dalam masalah meminta pembayaran hutang, boleh dia bicara, tak boleh dia diburuk-burukkan. Anda kedekut, Anda jahat, menghutangi, pas itu mengejar-ngejar. Itu hak saya mengejar di waktunya. Anda yang zalim apabila tidak membayar hutang pada waktunya. Demikian pula dalam masalah yang lain, masalah kezaliman, menuntut hak, maka Allah dan Rasulnya telah memberikan kepadanya hak untuk berbicara, karena ini hak dia. Tak boleh dicela. Kenapa engkau selalu menuntut dia bertaubat? Kenapa engkau tidak memaafkan dia? Oh, itu hak saya. Dia yang diwajibkan bertaubat, bukan saya diwajibkan memaafkan. Memaafkan itu bukan kewajiban, tetapi yang wajib adalah menegakkan keadilan. Sementara pemaafan ini ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan juga berbuat ihsan. Baik, ihsan kata para mufassirun ini mustahab. Kalau dia sudah menjalankan keadilan, maka inilah yang wajib. Kalau dia ingin pahala lebih, maka berbuat ihsan. Baik, makanya Allah memberikan pilihan, memaafkan dan itu lebih baik, ataukah membalas yang setara dan itu hak dia, tidak layak dicela. Zada Muhammad ibnu Yahya, salah satu rawinya Muhammad bin Yahya bin Faris Az-Zuhli, fadzakara hadisan tawila. Beliau menyebutkan hadis yang panjang, hadis terkait dengan orang Badui yang meminta Nabi segera membayar hutang dan mengucapkan kata-kata keras si Badui ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di akhir hadis paling akhir. Inna khaira ibadillahi min hadhil ummah al-mufun al-mutayyibun. Sesungguhnya para hamba Allah yang terbaik, orang terbaik dari kalangan para hamba Allah dari umat ini adalah al-mufun, orang yang
menunaikan janji, menunaikan kesepakatan, membayar hutang. Al-Tayyibun, orang yang berbuat bagus, yaitu membayar lebih. Sebagaimana di dalam kelengkapan hadis ini. Dikatakan di sini rawahu Abu Awana fi mustakhrajih wa sahahu Albani fi silsilati shahihah wa aidan sahahu al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah kama fil Jami'. Al-Jami'is Shahih. Imam Al-Wadi'i meriwayatkan secara lebih lengkap. Ini di bawahnya akan didatangkan riwayat yang lebih lengkap itu. Kita baca. An Aisyah dengan apa? Riwayat yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ibta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rajulin minal a'rabi jazura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli, ibta' yaitu membeli dari seorang lelaki badui jazur, yaitu apa? Unta yang untuk disembelih. Mungkin unta jantan atau mungkin unta betina. Au jazair, atau lebih dari satu unta yang hendak disembelih itu. Ini asalnya. Kalau nanti tak disembelih terserah. Boleh untuk keperluan lain. Biwaskin min tamriz zakhirah. Yang lain baca zukhrah. Dengan satu wasak. Karena terlupakan ya. Kalau tak salah satu wasak adalah berapa itu ya? 600 sok kalau tak salah. Dengan kurma jenis zukhrah atau di sini zakhirah. Wa tamruz zakhirah al-ajwah. Kurma ajwah yang kualitinya termasuk terbaik itu. Walaupun ajwah sendiri bertingkat-tingkat. Kurma untuk mengobati, menangkal sihir dan sebagainya. Faraja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitih ala fardi ifradi al-jazur. Kalau kita tetapkan untanya hanya satu, maka roja'a bihi. Kalau lebih ya mungkin biha, lebih dari satu. Kemudian Rasulullah pulang membawa unta tadi ke rumah beliau. Falta masalahut tamar. Kemudian Nabi mencari kurma untuknya. Ini berarti apa? Yaitu asyira bil ajal. Pakai hamzah ajal. Yaitu membelinya itu dengan penundaan. Saya akan membayar nanti ya. Sekarang tak bawa duit. Nanti saya bayar kalau sudah sampai di rumah. Saya cari kurmanya dulu. Ini boleh, yang penting saling sepakat. Falam yajid. Ternyata Nabi tidak mendapatkan kurma. Mungkin kebetulan sudah habis kurmanya itu untuk disedekahkan kepada rakyat. Karena beliau kepala negara, rakyat didahulukan. Ya janjinya gitu kan. Fa kharaja ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui si badui itu. Faqala lahu ya Abdullah inna qad ibta'na minka jazuran au jazair. Nabi menyampaikan udzur, minta diberi pemaafan. Wahai Abdullah, sesungguhnya kami telah membeli darimu satu ekor atau lebih unta biwasqin min tamrin zakhirah, dengan bayaran satu wasak kurma zakhirah. Faltamasnahu falam najid. Kemudian kami mencari kurma tersebut, ternyata kami tidak mendapatkannya. Qal faqala al-a'rabi wa ghadrah. Maka si badui mengatakan, wahai orang yang menyelisihi kesepakatan. Oh, ini Nabi dicaci, wallahul musta'an. Namanya badui. Allah Ta'ala berfirman, al-arabu asyadu kufra wa nifaqa wa ajaduru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu alaih. Orang badui lebih kufur dan lebih munafik, lebih apa? Punya sifat kemunafikan dan lebih layak untuk tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Tak tahu adab, tak tahu syariat. Bagaimana Nabi dikatakan seperti itu? Namanya badui. Tapi makanya dalam hadis yang hasan li ghairi, man bada jafa. Barang siapa bada, yaitu menyendiri, menjauh dari ilmu, menjauh dari peradaban yang baik, maka dia akan jadi kaku, jadi kasar, jadi keras. Waman
jalasa ala abwabi sultan iftatan. Kelanjutan hadisnya itu. Barang siapa duduk di pintu-pintu penguasa, dia akan terfitnah. Iya, dekat-dekat dengan politik, seringkali dia akan terpesongkan, akan rusak, atau akan melihat kemungkaran yang hatinya akan menangis melihat kemungkaran itu, namun dia tak mampu apa-apa. Makanya kita jangan mencari-cari sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Kalau mampu, ya memang Allah akan memberikan amanah. Tapi yang tidak mampu, maka menjauh dari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kalau betul keberadaan dia di dekat penguasa itu akan mendatangkan kemaslahatan yang rojihah. Kalau tidak, ya memang iftatan, kata Nabi. Dia akan terfitnah. Ini orang Baduinya mencaci maki Nabi. Qalat fanaha mahunnas. Maka orang-orang pun menengking dia, menghardik dia. Wa qalu qatalakallah ayaghdiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan semoga Allah melaknatmu. Qatalakallah ay la'anakallah. Baik. Ini kecemburuan sahabat melihat Nabi dicaci maki seperti itu, maka mereka cemburu dan mereka mengucapkan pembelaan untuk Nabi. Semoga Allah melaknatmu. Apakah Rasulullah SAW akan mengkhianati kesepakatan? Ghadir, mengkhianati kesepakatan. Ini soal ingkari, bimakna Nabi. Tak mungkin Nabi mengkhianati kesepakatan. Tapi yang ada apa? Yaitu bertakwa kepada Allah semampunya. Sudah berusaha, tahu-tahu lama duit habis pula misalkan. Maka minta agar diberi penundaan dan sebagainya. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u fa inna li sahibil haqqi maqala. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, biarkan dia. Karena sesungguhnya pemilik hak, dia boleh untuk berbicara. Masalah kalau berlebihan dosa, yaitu itu dosa dia. Tapi asalnya dia boleh berbicara, mengemukakan kesakitan hatinya. Ini saya juga perlu, saya menjual unta untuk dapat duit. Keluarga saya juga perlu dikasih makan. Misalkan kan kata-kata seperti itu. Makanya Nabi memberikan udzur kepada Badui tadi. Walaupun kalau berlebihan ya dosa tentunya. Berlebihan untuk bersikap demikian pada Nabi. Tapi hukum asalnya dia boleh untuk berbicara sesuai yang dia tahu. Baik. Summa adalahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengulang kembali kepada si Badui agar memahami keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abdullah, inna ibta'na minka jazairaka wa nahnu nadhun anna indana ma samaina lak. Nah, ini Nabi menjelaskan udurnya. Wahai Abdullah, sesungguhnya kami telah membeli darimu unta-untamu dalam keadaan kami menyangka bahwasanya kami memiliki pembayaran yang telah kami sebutkan kepadamu. Ini al-amal bi al-dhannir rajih. Mengamalkan dhon yang kuat. Nabi menyangka di rumahnya ada kurma yang cukup, ternyata malah sudah habis. Disangka ada, ternyata dipakai untuk keperluan yang lain. Tayyib. Maka tidak dikatakan seperti ini berdusta karena dia tidak punya niat sama sekali untuk menyelisih kesepakatan, untuk berbicara menyelisihi kenyataan, tapi menyangka bahwasanya barangnya masih ada, ternyata barang untuk pembayaran sudah habis. Maka tidak dikatakan berdusta. Faltamasnahu falam najid. Kemudian kami mencarinya, ternyata kami tidak mendapatinya. Faqala al-a'rabi wa ghadra. Maka si Badui kembali mengulang kalimatnya itu. Wahai, ini wa nadbah. Wahai atau ya, misalkan. Alifnya ini lil isba. Demikian pula alif yang terakhir sebelum ha itu. Intinya adalah kalimat kesedihan. Si Baduinya sendiri sedih. Kenapa engkau mengkhianati saya? Saya sendiri perlu duit. Perlu apa? Perlu kurma tadi untuk makan anak istri saya, misalkan. Ini kalimat kesedihan, nadbah. Tapi jelas ini berlebihan sebenarnya
tatkala bicara terhadap Nabi seperti itu. Kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.